kali ini ketemu lagi sama teman-teman pastinya dari Coach Shop Jakarta. Tepuk tangan dulu dong untuk bintang tamu kita. Nah, di sebelah mungkin nggak perlu panjang lebar kali tinggi karena teman-teman udah sangat familiar ya dengan orang-orang terkenal ini. Iya. Ada Mas Bagis, disapa teman-teman ya. Halo. Nah, di sebelah Mas Bagis ada Mbak Sisil. Halo. Nah, kali ini kita akan membahas lagi-lagi membedah buku Mindset. Nah, di buku Mindset kali ini kita akan ada di bab berapa, Mbak Sisil? Kita lagi ada di bab bagian mindset dan kepemimpinan. Oke, ngebahas soal apa itu? Kita ngebahas tentang apakah pemimpin itu dilahirkan atau diciptakan. Nah, ini bakal jadi pembahasan menarik banget sih. Karena teman-teman sadar nggak, sejatinya masing-masing dari kita itu loh pemimpin. Tuh. Ya, Betul. nggak perlu harus mimpin kelas ya, jadi ketua kelas. Mimpin divisi, jadi head divisi. Betul. Kita itu adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Nah, kalau dari Mas Bagas, kira-kira nih pemimpin itu dilahirkan atau diciptakan sih? Leader itu di-create, jadi dibentukkah? Atau memang dia tuh lahir udah memang punya talenta buat jadi pemimpin? Kalau pemimpin itu bukan sebuah dilahirkan, Oh, apa? tapi pemimpin itu apa yang diciptakan? Diciptakan, dilahirkan atau diciptakan? Dilahirkan Atau bisa diciptakan? diciptakan. Nama pemimpin itu kan sudah dari zaman ke zaman, ya kan? Nama itu juga sudah kagak asing juga kan. Pemimpin itu dalam artinya itu diciptakan, Pak ya. Dibentuk ya? Ya, dibentuk kalau pemimpin itu. Nah, jadi kalau pemimpin itu kan bisa juga kita di sekolah seperti itu, atau di luar sekolah, atau di organisasi-organisasi lain, atau di pekerjaan. Nah, caranya untuk menjadi pemimpin itu kan pertama itu, contoh kalau misalkan kita di sekolah, taruhlah kita sebagai pemimpin jadi ketua kelas. Jadinya itu kalau misalkan calonnya ada dua itu, ya udah dipilih dari teman-teman sekelas kita. Kalau ada pemilihan ketua kelas, lo dipilih sama teman-teman kelas. Tapi kan yang ngajuin biasanya bukan diri sendiri kan? Digadang-gadang oleh teman-temannya. Temennya ngomong, "Sil, kayaknya lo pantas deh." Nah, waktu contoh gue milih Kis maju, otomatis teman-teman ini udah tahu ya kapasitasnya. Oh, dia tuh bagus kalau bakal jadi pemimpin. Jadi tuh pemimpin tuh bukan dipilih, tapi dia udah mempersiapkan, ya nggak sih? Betul. Jadi dilahirkan atau diciptakan? Oke, gokil. Kalau menurut perspektif Mbak Sisil, Kalau menurut aku lebih ke diciptakan sih. why? Soalnya kan kayak tadi kita contoh ketua kelas nih. Kita kan memang kalau pemilihan ketua kelas itu memang yang tadi dibilang sama Mbak ya, dipilih sama orang lain, diajukan nggak sih? Jadi kan kita kalau misalkan dilahirkan sebagai jiwa pemimpin itu nggak sebanyak, maksudnya nggak setiap orang itu punya jiwa kepemimpinan, ya kan? Emang kita itu pemimpin untuk diri kita sendiri, tapi belum tentu kita bisa memimpin orang lain. Nah, gimana sih kita mau biasa memimpin orang lain juga selain memimpin diri kita sendiri? Ya kita itu menciptakan diri kita itu sebagai sosok seorang pemimpin. Jadi pelan-pelan dibentuk nih, seperti apa sih pemimpin yang kita inginkan, gitu kan? Kayak misalkan kita pengen pemimpinnya itu yang bijaksana, adil, atau bagaimana? Ya kita membentuk tuh diri kita menjadi sebuah pemimpin yang seperti itu. Jadi biar yang kita bawahi atau yang kita pimpin itu merasa, oh ini pemimpin yang sudah kita pilih dengan baik, ada rasa adilnya, ada rasa tanggung jawabnya. Maksudnya jiwa pemimpinnya itu hidup, bukan semata-mata karena dipilih ya terpaksa gitu. Kalau menurut aku Plus 10 buat Chinese. Itu, this is right, teman-teman. Jadi pada intinya seorang pemimpin itu dia nggak akan bisa dibilang pemimpin ketika dia tidak bisa mengarahkan dirinya sendiri. Itu pertama, mengarahkan egonya, gimana kamu bersikap, berbicara, sampai hasil kamu diikuti sama teman-teman atau orang-orang yang memang
pemimpin ya. Nah itu, jadi kita harus tadi meningkatkan kapabilitas diri. Ya kan nggak mungkin jadi pemimpin kok cara pemikirannya sama dengan tim gitu kan. Nah, kira-kira gitu ya teman-teman. Intinya pemimpin itu nggak bisa tiba-tiba dia tuh dilahirkan brojol. Tapi ada satu insight yang kita nggak boleh menghilangkan pengaruh dari genetik sendiri ya. Genetik juga pengaruh, apalagi gen yang dibawakan dari ayah atau ibunya ya kan. Kalau teman-teman lihat sekarang Pak Jokowi, Pak Presiden ya, kita agak-agak menyerempet ke politik nggak apa-apa ya teman-teman ya. Pak Jokowi adalah seorang presiden, anaknya yang dulunya nggak tertarik ke politik, alhasil sekarang jadi politik. Awalnya dari gubernur dulu, gubernur naiklah ke wapres, cawapres. Terus satunya lagi juga ikuti politik. Nah itu sebenarnya adalah iya ya, sangat mungkin ketika bapak lo gubernur dan kamu nanti bakal jadi calon gubernur, kira-kira gitu. Ya kan? Karena itu diturunkan jiwa kepemimpinannya. Jadi gen itu ada, tapi tinggal kita yang mau atau enggak. Ada juga kan bapaknya presiden tapi gue enggak, gue pengen jadi jalur bisnismen aja, pun yang lainnya. Tapi punya peranan penting untuk kita tuh mengubah apa yang nggak biasa jadi terbiasa. Ya tadi kayak memimpin orang kan nggak mudah ya. Dengan untuk harus lebih membuka mata lagi bagaimana perspektif orang lain terhadap hal tersebut. Jadi nggak bisa gimana kita itu bisa memutuskan sesuatu biar adil, biar bijaksana, bijak sini. Dan itu sulit kan ya? Sulit. Nah, gitu sih. Nah, terus ada insight lain apa nih Mbak Sita ngomongin soal pemimpin? Ngomongin soal pemimpin, kalau menurut dari buku ini ya, jadi di sini menurut John Zenger dan Joseph Folkman menunjukkan bahwa sebagian besar orang ketika contohnya ya, ketika seseorang menjadi manajer, dia memasuki sebuah periode pembelajaran yang luar biasa. Mereka itu mendapatkan banyak bimbingan dan latihan dari atasan mereka gitu kan. Jadi gimana sih caranya untuk kayak mempunyai berpikir panjang itu seperti apa? Maksudnya kayak dia mempunyai banyak gagasan-gagasan gitu kan, diajarkannya seperti itu. Nah, tapi seiring dia berkembang dan dia sudah mempelajari konsep dasar-dasarnya, mereka tidak lagi berusaha untuk meningkatkan diri. Terkadang ada yang seperti ini, iya. Jadi dia itu kayak merasa puas dan ya udah di tempatnya aja, segini aja gitu. Karena mereka ngerasa ya ini udah cocok untuk gue gitu. Dia kayak nggak mau lompat ke zona keluar dari zona nyamannya. Nah, hal ini tuh yang membuat dirinya itu menjadi ya Segitu aja, bukan seorang pemimpin yang ideal gitu loh. Jadi memang ada yang beberapa, ini mungkin lebih ke arah pemimpin yang dipilih tapi tidak terlalu memimpin. Oh, dan dia tidak membentuk, tidak memantaskan diri untuk Tidak dipilih. terlalu, mungkin waktu dia membentuk sebuah jiwa kepemimpinan itu mungkin kurang gitu ya. Oke. Nah, menarik nih yang dibahas Mbak Sisil ngomongin soal pemimpin itu. Dia udah berusaha untuk menuju ke step, oke, dia udah layak lah jadi pemimpin. Tapi ketika udah di sini, dia tuh ngerasa kayak ya udah gitu loh, cukup aja. Padahal ada filosofi gini bagi Sisil. Ketika teman-teman sekarang kamu punya kenyamanan, tapi coba jangan kamu nyaman di situ doang. Kalau kamu ngejalanin daily atau kehidupan yang gitu-gitu aja, dalam artian gue udah enjoy kok. Nah, kata enjoy itu sebenarnya kadang menghasut kita juga ya. Gue udah enjoy kok. Ketika lo tetap di zona itu dan lo nggak mau ambil resiko lebih lagi, itu artinya kamu justru mendolimi diri sendiri. Yang harusnya kamu bisa mendapatkan lebih dari itu, kamu jadi cuma dapatinnya segitu, ibaratnya gitu. Nah, gimana menurut Mas sebagai soal terus kalau misal ada pemimpin yang dia itu tadi stuck, dia nggak mau, apa yang harus dilakukan sih? Ya dia udah tadi dia di situ-situ aja gitu. Harusnya apa? Jawabannya di sini. Iya. Kalau misalkan pimpinan dia itu ubahlah mindset sebagai seorang pemimpin. Nah, apa-apa aja tuh, kasih contohnya. Pikirkan cara-cara yang dapat membantu karyawan Anda berkembang menurut pekerjaan mereka. Jadi walaupun sudah menjadi pemimpin, cuman jangan nama doang sebagai pemimpin, Pak ya. Dalam arti itu berikanlah perkembangan untuk bawahan nih, diajarkan lebih
lebih baik lagi, diajarkan lebih luas lagi ilmunya. Terus jangan cuek, jangan bodo amat gitu. Ngerti kan? Ngerti. Nah, terus misalkan memperlakukan karyawan sebagai kolaborator. Kolaborasi, ngajakin kolab. Ngajakin collab, kalau misalkan ada masalah, misalnya Ajak diskusi. sharing, minta solusi. Kan ada juga yang jangan sebagai dari pemimpin yang cuek, bodo amat, nggak boleh. Itulah. Terus lakukan meskipun Anda sudah menganggap diri sebagai seorang bos. Nah, dalam arti itu jangan seakan-akan mau pemimpin gini. Oh iya, jadi harus open minded, harus mau menerima apa? Menerima kayak apa sih sudut pandang dari anak-anaknya, terus apa yang terjadi di lapangan. Jadi nggak cuma saklek aja gitu loh. Dinamis, lebih dinamis sesuai kondisi. Tempat dan umpan balik yang mendukung perkembangan tidak akan pernah sia-sia. Nah, jadi misalkan kita di dalam pekerjaan ini kita punya seorang pemimpin. Ya. Dalam arti itu kita juga harus dukung pemimpin kita yang ada di kerjaan. Terus Pemimpin juga dukung kita maksudnya. iya, maksudnya pemimpin dukung kita. Iya. Kita juga dukung pemimpin. Iya. Gitu maksudnya. Iya. Jadi kalau misalkan di suatu pekerjaan nih ada suatu kesalahan lah, contoh ada kesalahan bilang barang atau kelalaian dalam barang, kan? Nah, kita harus diskusi juga, kan pasti pemimpin negor kita dong. Iya. Nah, kita harus diskusi. Kan harus tahu sudut pandang Nah, kalian sudut gimana. pandangnya. Apa yang kalian lakukan? Oh iya betul. Kenapa bisa tuh salah barang? Nah gitu Pak ya. Itu aja sih poin yang dapat dari buku tentang ubah mindset. Guys, mantap banget ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya lagi-lagi yang menggerakkan kita itu adalah mindset kita. Kayak apa yang bakal kamu lakuin? Apa sampai ada perkataan kayak gini loh mas. Masa depanmu itu tergantung apa yang kamu pikirkan saat ini. Bisa jadi kayak ini, ketika pikiran terus dia akan keluar melalui kata-kata. Ketika kata-kata diucapkan terus menerus akan berubah menjadi tindakan. Ketika tindakan diubah terus menerus menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Ketika kebiasaan kamu lakukan terus menuju mimpimu, maka mimpimu akan kamu dapatkan. Kayak masa depan ya tergantung apa yang kamu pikirkan. So gitu teman-teman. Tadi poin-poin penting dari Mas Bajis ngomongin soal pemimpin yang nggak open mind atau yang dia nggak mau berubah tadi ya, harus berubah mindsetnya. Gimana mindset itu lebih dinamis, harus ditanya, harus dua belah pihak, nggak bisa cuma sepihak aja, apalagi memutuskan sesuatu hal untuk kemaslahatan bersama, gitu ya. Nah mungkin itu aja teman-teman. Kalau teman-teman suka sama video ini langsung aja di like, komen, dan subscribe. Tapi sebelum kita tutup, boleh banget untuk pesan ya untuk adik-adik tercinta kita yang sedang berjuang atas hidupnya gitu kan. Kira-kira gimana apa nih Mbak Sisil, pesan untuk mereka yang lagi struggle banget berjuang untuk ngejar karir, ngejar pendidikan, ngejar kebahagiaan orang tua ya kan, ngejar kebahagiaan sendiri. Emang boleh ya hidup spontan banting ini? Nah silakan Mbak Sisil. Kalau menurut aku ya, kita tuh ya apa namanya, hidup itu kan memang ada lika-likunya. Itu wajar banget. Ya itu wajar banget, jalanin aja. Yang namanya hidup itu kan, misalkan kita lewatin batu, kita harus yakin kita itu bisa lewatin batu ini untuk mencapai titik ini. Sebuah misalkan kita pengen tujuannya itu contoh punya rumah. Untuk mendapatkan sebuah rumah kita punya banyak lika-liku, entah itu dari sudut pekerjaan, tiba-tiba ada kebutuhan tidak terduga ya, entah itu sakit atau kita perlu membeli sesuatu yang lebih urgent gitu kan. Nah tapi kita harus yakin nanti suatu saat kita akan mencapai titik yang kita inginkan gitu kan. Jadi tetap aja berusaha, segimanapun struggle-nya kita, insya Allah tetap bakal ada jalan suatu saat. Oh, itu gue juga suka diajarin. Udah yakin, lo yakin nggak? Kalau lo yakin, lo bisa kok. Ya nggak? Iya. Tapi sambil lo yakin gitu, tadi kata masih jalanin, nikmatin itu, dia pasti bakal banyak gak enaknya.
Ya, Ya. cuma kayak itu jalannya gitu loh. Nah, kalau dari Mas Bay, Kalau dari saya itu tiap lika-liku itu naik turun tentang kehidupan, bagaimana kita mau mencapai apa yang kita inginkan. Sesuatu itu kita nggak cuma tidur di kamar terus kita bolos juga dalam keuangan atau mengaburkan uang dengan hal-hal yang nggak jelas. Nah, bagaimana semua itu bisa terwujud, kita jalanin. Yang pertama itu niat, tekad, sama keberanian. wih, Niatin dulu apa yang mau kita inginkan untuk di masa yang akan datang. Kedua itu nekat dan keberanian. Nekat itu dalam hal yang positif, maksudnya kita melakukan hal yang kita tidak bisa, tapi itu bisa memberikan keuangan yang lebih bagus lah. Nah, terus sama keberanian itu dalam arti kita mempekerjakan sesuatu, tapi kita nggak usah mikir panjang, yang penting kita berani aja dulu. Di situ dan saya. oh, setiap poin dari Mas Bay kuncinya adalah niat, tekad, dan berani. Iya nggak? Iya betul. Nah, keren banget teman-teman. Mungkin itu aja dari kami, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan pastinya hidup ini memang sangat keras, tapi lagi-lagi aku bakal closing statement dari aku adalah nggak apa-apa kok kita nggak bahagia terus. Tetapi ketika kita berada di titik ketidakbahagiaan, kita tahu gimana caranya kembali menuju bahagia itu. Mungkin gitu aja, sekian dari aku Ayah, Basir dan Bakis dari Coach Jakarta, pamit undur diri. Bye.